Saudara-saudari, senasib sepenanggungan adalah hak manusia, hak warga negara bangsa ini untuk mendapatkan kesejahteraan hidup. Juga kita, kaum buruh, bertahun-tahun kita melakukan kewajiban kita sebagai pekerja di pabrik ini. Tapi apa yang kita dapatkan? Upah yang tak layak, eksploitasi tenaga dan jam kerja. Bahkan banyak dari teman-teman kita yang dilecehkan secara seksual. Terlalu lama kita diam. Terlalu lama kita dihantui oleh rasa takut. Sudah saatnya kita harus melawan semua penindasan ini hanya dengan satu kata. Lawan. Hidup buruh! Hidup buruh! Begitu semangatnya aku waktu itu. Aku bagaikan singa yang mengaum di tengah ribuan penghuni hutan. Mereka semua terdiam. Entah karena isi orasiku atau mereka terheran. Kata-kata itu bisa keluar dari mulut seorang perempuan yang selama ini terkenal pendiam. Aku tak peduli. Yang pasti, aku hanya menyampaikan apa yang aku rasakan selama ini di pabrik. Setelah aku berorasi, mereka semua bertepuk tangan. 5 menit. Ya, 5 menit. Seperti apresiasi suatu pertunjukan teater yang memuaskan. Yel-yel yang aku berikan, mereka sambut membuat gema yang riuhnya mengalahkan deru mobil di jalan raya. Aku, Sunarti sang orator, bagi rekan kerjaku sesama operator, mungkin aku dianggap pahlawan karena aku telah berani mewakili mereka yang tak bisa bicara, yang bisanya hanya coret-coret di dinding toilet dengan spidol atau lipstik yang berisi umpatan-umpatan pada atasan. Misalnya, wahai manajer tampan, pergilah ke belakang. Ya, begitulah hidup jika terus ditekan tapi tak dilampiaskan secara benar. Semenjak demonstrasi itu, hidupku berubah. Aku semakin berani membela teman-temanku di depan para atasan. Walau aku bukanlah serikat pekerja. Pernah suatu hari Mugiem mengadu padaku perihal ia dijatuhi SP1 karena ia tidak masuk kerja alias mangkir. Padahal dia sudah menjelaskan jika dia tidak masuk kerja karena menstruasi. Itu pun sudah disertai surat keterangan istirahat dari dokter. Tapi para atasan itu tetap tidak menerima alasan yang diberikan Mugiem. Bahkan Giem dituduh jika menstruasinya itu hanya sebuah rekayasa agar ia bisa bolos kerja. Oh, jelas aku marah karena temanku dituduh seperti itu. Kutinggalkan kerjaanku, lantas kulabrak Supervisor Edan itu. Apa betul ibu meng-SP Giem? Atas dasar apa? Bukankah dia sudah menyerahkan surat keterangan istirahat dari dokter? Dengan gayanya yang sok berkuasa, dia menjawab, kami tidak bisa menerima surat itu. Kau tahu jika kita sedang banyak order dan kita sedang dikejar target. Kau tahu berapa kerugian perusahaan jika satu orang pekerja saja bolos kerja? Kami meng-SP Giem agar dijadikan pelajaran bagi kalian para karyawan. Pelajaran katanya. Pelajaran yang mana dan siapa gurunya yang menjelaskan jika seseorang sedang banyak order tidak boleh menstruasi? Aku pikir seorang pelacur pun akan istirahat dari melacurnya saat ia datang bulan. Tebakan jitu, aku dipecat setelah peristiwa itu. Tapi aku tak peduli. Yang pasti, aku
sudah membuat teman-temanku sadar jika mereka membutuhkan uang, mereka tidak perlu menjual harga kemanusiawian mereka. Itu terbukti. Mereka semakin berani menggelar demonstrasi-demonstrasi yang berisi hal-hal buruk. Dan jika kalian berpikir kehidupan keluargaku akan berantakan setelah peristiwa itu, kalian salah besar. Justru yang mendorong keberanianku adalah suamiku, Mas Naryo. Saat ini dia sedang bekerja di perusahaan pabrik sepatu. Di tempat kerjanya, dia dipanggil si petir karena dia sangat berani. Dia sangat berani membela teman-temannya di depan para atasan. Ya, pasti dia dibenci oleh para atasannya. Tapi suamiku tidak mau menjadi anggota serikat pekerja. Kenapa? Karena menurut suamiku, anggota serikat pekerja bukan lagi DPR-nya para buruh, melainkan hanya sekumpulan orang penjilat bokong atasan. Ya, meskipun tidak semuanya seperti itu, tapi di atas rata-rata seperti itu. Hak-hak kami direbut, hak-hak kami dilupakan, hanya demi kepentingan mereka. Saking jengkelnya para atasan terhadap suamiku, akhirnya mereka melakukan segala cara untuk membuat suamiku terdiam. Salah satunya adalah menawarkan suamiku untuk menjadi mandor. Oh, jelas suamiku tidak mau menerima karena bukan itu yang diinginkannya. Lalu dibuatlah skenario yang melibatkan para karyawan di bagian lain. Aku ingat betul, saat itu hujan turun. Jelas seragam dan sepatu suamiku basah. Kemudian dia pergi ke loker. Di situ ada sebuah sandal, entah milik siapa. Lalu dipakai sandal itu dan bergegas ia ke tempat kerjanya. Awalnya tidak ada masalah. Hingga siang hari dia dipanggil oleh atasan. Dia disuruh menghadap ke personalia. Walah dalah, suamiku dituduh mencuri sandal. Suamiku tidak terima. Dia menjelaskan mengapa ia bisa memakai sandal itu. Tetapi penjelasan itu tetap tidak diterima. Yang ujung-ujungnya membuat suamiku di SP3 dan dirumahkan sampai surat pemberitahuan selanjutnya. Tenang, tenang. Kenapa aku menceritakan hal itu? Padahal aku kan tidak menceritakan tentang masa laluku yang terpuruk. Tapi mengapa aku justru menceritakan hal tersebut? Sudah, aku lanjutkan ceritaku. 15 tahun aku bekerja di 3 buah pabrik. Pabrik yang berbeda dari garment, tekstil, dan juga sepatu. Karena kesejahteraan para buruh di bidang itu sangat memprihatinkan. Miris aku ketika mengingat hal itu. Sudah. Hingga akhirnya suamiku membentuk suatu komunitas warga pinggir kota. Suamiku menjadi ketuanya dan aku membantunya menjadi wakil. Tugasku lebih kepada mencari massa. Aku masuk ke area-area masyarakat bawah yang bisa dihasut dengan uang. Sedangkan suamiku, dia lebih ke atas. Dia mencari celah di antara para pejabat. Prinsip kerja kami sangat sederhana. Barang siapa yang bisa memberikan dana yang besar, maka kami akan memberikan massa yang sangat besar. Ini rahasia. Aku
sedang menyiapkan sebuah aksi yang sangat besar. Aksi yang menyinggung kebijakan pemerintah saat ini. Ada yang mau ikut? Kau mau ikut? Kau? Satu kepala kami hargai 100.000. Tak usahlah kalian menanyakan dana itu dari mana. Jelas, dana itu dari rival politik pemerintah saat ini. Dan aku sudah menyiapkan orasi yang sangat dahsyat yang mengalahkan janji-janji pada saat pemilu kemarin. Dengarkan. Saudara-saudari sebangsa setanah air, sejak zaman reformasi dulu, korupsi, kolusi, dan nepotisme harus diberantas. Tapi kenyataannya, hal ini masih merajalela. Ini jelas ketidakbecusan pemerintah saat ini. Hanya satu solusinya. Ganti pemimpinnya, ganti kabinetnya sekarang.